Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-An'am, dimulai dari ayat yang ke-91. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadri idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Qul man anzalal kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira wa 'alimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Dan mereka, yaitu mereka di sini maksudnya adalah menurut Abdullah bin Abbas, yaitu orang-orang musyrik Makkah. Karena memang surah ini adalah surah Makkiyah. Ya, mereka itu yaitu orang-orang musyrik Makkah tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah SWT tidak menurunkan sesuatu kepada manusia sedikit pun, katakanlah, siapakah yang telah menurunkan kitab? Yang mana kitab tersebut diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam, atau yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Kemudian kalian ya, maksudnya kalian di sini adalah orang-orang Yahudi, yaitu kalian menjadikannya lembaran-lembaran yang sebagiannya kalian sembunyikan atau sebagiannya Anda perlihatkan atau munculkan dan sebagiannya Anda sembunyikan. Dan kemudian Allah SWT telah mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui dan juga bapak moyang kalian. Katakanlah Allah SWT yang telah menurunkan hal itu. Kemudian biarkanlah mereka hanyut atau larut dalam kesesatan mereka. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah SWT menjelaskan dalam ayat ini tentang bagaimana sikap orang-orang kafir Quraisy ketika Rasulullah SAW diutus. Maka mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana pengagungan yang semestinya.
di mana mereka mengatakan Allah SWT tidak menurunkan atau tidak mengutus seorang rasul atau tidak menurunkan sesuatu kepada manusia. Seolah-olah mereka mengatakan ketika Allah SWT menciptakan manusia sudah dibiarkan begitu saja, tidak diberikan kepadanya hidayah, tidak diberikan kepadanya petunjuk. Padahal Allah SWT telah menurunkan kitab-kitab dan mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Tapi mereka mengatakan ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Allah SWT tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia ini, sedikit pun. Maka ini bentuk pengingkaran mereka kepada Rasulullah SAW yang Allah utus dan juga Al-Quran. Allah SWT bertanya, siapakah? Katakan kepada mereka, siapakah yang telah menurunkan kitab yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu kitab Taurat, dan juga kitab setelahnya Zabur, kemudian juga setelahnya Injil dan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Katakan kepada mereka, siapakah yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa? Yang mana Taurat itu sebagai nuran wa hudan, sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Allah SWT turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai cahaya penerang bagi manusia yang pada ketika itu tidak mengetahui mana hak yang dari yang batil dan sebagai petunjuk bagi manusia menuju jalan Allah SWT yang lurus. Justru mereka, orang-orang Yahudi ketika itu dan setelah itu, menjadikan kitab Taurat tersebut qarotis, yaitu lembaran-lembaran yang mereka salin dari kitab aslinya, kemudian mereka selewengkan, mereka rubah-rubah. Jadi mereka tulis kembali dari kitab aslinya, kemudian mereka bisa jadi mereka tambah kalimatnya, atau mereka kurangi, atau mereka ganti sesuai dengan selera mereka. Dan itulah pekerjaannya orang-orang Yahudi. Allah SWT katakan dalam surah ayat yang lainnya, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Mereka melakukan tahrif, penyimpangan, atau merubah-rubah kalimat dari tempatnya semestinya. Ada yang mereka tambah, ada yang mereka kurangi, ada yang mereka sembunyikan. Tubdunaha, sebagiannya mereka perlihatkan. Artinya mereka munculkan lembaran-lembaran tersebut yang sesuai dengan selera mereka. Inilah kitab yang benar, atau ini yang benar yang dibawa oleh Nabi Musa. Wa tukhfuna katsira, dan sebagian besar mereka sembunyikan yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini pekerjaannya orang-orang Yahudi. Yang sesuai dengan selera mereka, hawa nafsu mereka, maka mereka tampakkan. Adapun yang tidak sesuai, mereka sembunyikan. Allah katakan wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Padahal Allah SWT telah mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui, dan juga bapak kalian. Allah SWT menurunkan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, Al-Quran kepada para nabi dan rasul, kepada umatnya. Yang di situ ada petunjuk, di situ ada ilmu. Allah turunkan itu sebagai ilmu. Allah ajarkan di dalamnya ilmu yang kalian dan bapak kalian mungkin tidak tahu sebelumnya. Kemudian Allah katakan qulillah, katakanlah Allah SWT yang menurunkan itu semua, menurunkan kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Siapa yang menurunkannya? Al-Quran, Allah SWT. Allah SWT
tidak membiarkan manusia ketika Allah menciptakan manusia dibiarkan begitu saja, tidak. Tapi Allah SWT mengutus para nabi dan rasul dan membekali mereka dengan kitab sebagai pedoman hidup. Kemudian Allah katakan biarkanlah mereka dalam kesesatan. Yaitu mereka yang sudah sampai kepada mereka kebenaran, kemudian mereka berpaling. Dan mereka berpura-pura tidak tahu atau pura-pura mengatakan bahwasanya Allah tidak menurunkan apapun. Karena memang orang Yahudi sendiri merubah-rubah kitab mereka. Dan orang kafir Mekah menuduh Nabi SAW sebagai tukang sihir, orang gila dan sebagainya. Tidak percaya dengan Al-Quran. Makanya mereka mengatakan Allah tidak menurunkan apapun untuk manusia ini. Sebagai bentuk kesombongan mereka, Allah katakan biarkan mereka dalam kesesatannya. Allah katakan dalam ayat selanjutnya, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Dan kitab ini yaitu Al-Qur'an. Ini Allah khususkan Al-Qur'an. Dan kitab ini yaitu Al-Qur'an anzalnahu mubarakun. Kami turunkan kitab ini mubarakun, penuh keberkahan. Maka Al-Quran di dalamnya barakah. Mubarak artinya fihi khairun katsir, di dalamnya banyak kebaikan. Maka kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, ya di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran kitab yang penuh berkah, di dalamnya banyak kebaikan. Dan ini salah satu sifat Al-Quran. Musaddiqan lima atau musaddiqul ladzi baina yadayhi, musaddiqul ladzi baina yadayhi, yaitu Al-Quran salah satunya fungsi Al-Quran yaitu membenarkan kitab sebelumnya. Al-Quran tidak menafikan kitab sebelumnya yaitu Taurat, Zabur, Injil, tidak. Tapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Karena memang yang ada dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil itu semuanya sama, yaitu mengajarkan manusia kepada tauhid untuk menyembah Allah SWT. Dan bahkan itu dakwah seluruh para nabi dan rasul. Bahwasanya seluruh para nabi dan rasul mendakwahkan untuk menyembah Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum tersebut seorang rasul yang mereka berdakwah an ya'budullah, sembahlah Allah. Esakan Allah. Tauhidkan Allah SWT. Wajtanibut taghut, dan jauhi taghut, syaitan. Maka seluruh kitab baik itu Zabur, Injil, Taurat, itu semuanya isinya itu. Di mana dakwah seluruh para nabi dan rasul mengesahkan Allah SWT dan menjauhi syaitan. Maka Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan ini menjadi dalil bahwasanya bagi orang Yahudi dan Nasrani yang mereka mendapati Al-Quran, mestinya mereka beriman kepada Al-Quran, karena Al-Quran membenarkan kitab-kitab mereka. Dan bahkan Al-Quran melengkapi apa yang tidak ada di dalam kitab sebelumnya. Maka Al-Quran melengkapi sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya, dan tidak menafikan. Allah katakan walitunzira ummal qura, dan juga agar engkau wahai Muhammad memberikan peringatan kepada Ummul Qura, yaitu penduduk Mekah dan sekitarnya. Yaitu penduduk Mekah dan sekitarnya
yaitu untuk orang Arab dan non-Arab. Karena Allah SWT mengutus Rasulullah SAW untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, kecuali rahmat bagi seluruh alam. Maka Allah SWT mengutus Rasul bukan hanya untuk orang penduduk Mekah atau untuk orang Arab saja, tidak, tapi untuk seluruh makhluk. Ya, maksudnya seluruh manusia dan bahkan jin. Kata Allah, litunziru ummal qura wa man haulaha. Untuk berikan peringatan kepada penduduk Mekah dan sekitarnya, seluruh negeri sekitar. Ummul qura maksudnya seluruh dunia. Al-Arab wal Ajam, orang Arab dan orang selain Arab. Allah SWT katakan, qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada seluruh manusia bahwasanya aku adalah Rasul Allah SWT, utusan Allah kepada kalian semuanya. Maka Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia, bukan khusus untuk satu kaum saja. Walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih. Adapun orang-orang yang mereka beriman kepada kehidupan akhirat, maka mereka beriman dengannya. Beriman dengan Rasul dan beriman dengan Al-Quran. Orang-orang yang mereka beriman dengan kehidupan akhirat, maka mereka beriman dengan Rasulullah SAW dan beriman dengan Al-Quran yang Allah turunkan. Wahum ala salatihim yuhafidhun. Dan mereka senantiasa menjaga salat mereka. Ini ciri yang disebutkan oleh Allah SWT di sini. Ciri orang yang beriman kepada hari akhirat, atau sifat orang yang beriman kepada hari akhirat, kehidupan akhirat, adalah mereka beriman dengan Al-Quran, beriman dengan Rasul, dan senantiasa menjaga salat. Maka penyebutan salat di sini, menjaga salat, menunjukkan bahwasanya salat amalan yang besar, di mana Allah SWT mengiringkan penyebutan orang yang beriman kepada hari akhirat. Cirinya beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasul, dan mendirikan salat, menjaga salatnya. Maka salat bagian dari iman. Orang yang beriman kepada akhirat mesti dia menjaga salatnya, menunjukkan pentingnya salat. Sampai Allah SWT mengiringkan ibadah salat ini dengan iman. Iman kepada Nabi dan iman kepada Al-Quran. Berarti orang yang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasul, senantiasa dia menjaga salatnya. Dia jaga salat, tidak ditinggalkan dan tidak dilalaikan. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Allah SWT mengatakan, dan siapakah orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Siapakah orang-orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Atau mereka mengatakan, atau dia mengatakan, diwahyukan atau telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan kepadanya sedikit pun. Dan dia mengatakan, saya akan menurunkan sebagaimana Allah juga menurunkan kitab. Maka ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan
Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Kezaliman yang besar di mana seorang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kedustaan itu dia mengatakan apa? Uhiya ilayya walam yuha ilaihi syai'. Dia mengatakan telah diturunkan kepadaku wahyu, padahal dia tidak diturunkan kepadanya wahyu. Yaitu apa? Orang yang mengaku jadi nabi. Ini adalah kedustaan yang paling besar atas nama Allah. Orang yang mengaku menjadi nabi, nabi palsu. Dia mengatakan telah diturunkan kepadaku wahyu, padahal dia tidak diturunkan kepadanya wahyu. Karena nabi terakhir adalah Muhammad SAW dan tidak ada nabi setelah itu. Kata Nabi SAW, ana khatimun nabiyyin, la nabiyya ba'di. Saya adalah penutup seluruh nabi, tidak ada nabi setelah aku. Maka kalau ada yang mengaku menjadi nabi, ini kedustaan yang paling besar. Atau dia mengatakan bahwasanya saya akan menurunkan kitab atau wahyu sebagaimana Allah menurunkan juga wahyu. Maka ini lebih lagi, dia mengatakan saya akan menurunkan juga kitab atau wahyu sebagaimana juga Allah SWT menurunkan wahyu kepada nabinya. Tentunya ini adalah orang-orang yang menantang ayat Allah SWT atau menantang Allah SWT, yang dia berusaha untuk menandingi Allah SWT dengan mengatakan bahwasanya dia akan menurunkan juga wahyu. Ini orang-orang yang menentang Allah SWT. Dan ini semua dilakukan kenapa? Kesombongan. Allah SWT katakan walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut. Dan kalau seandainya engkau melihat wahai Muhammad ketika orang-orang zalim tersebut, orang-orang zalim yaitu orang-orang yang mereka tadi berdosa atas nama Allah SWT. Kalau seandainya engkau melihat orang-orang zalim tersebut fi ghamaratil maut, ketika berada dalam sakaratul maut, itu Allah SWT menyiksa dia mulai sejak dia di sakaratul maut, apalagi nanti di akhirat. Wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Dan para malaikat ketika itu basitu aydihim, membentangkan tangan mereka, maksudnya adalah memukul mereka. Maka malaikat mendatangi orang-orang kafir ketika mereka sakarat, maka malaikat itu memukul mereka. Para malaikat tersebut mengatakan apa? Para malaikat yang mencabut nyawa, akhriju anfusakum, keluarkan diri kalian dari jasad ini. Allah SWT sebutkan dalam ayat yang lain, walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kalau seandainya engkau melihat ketika Allah SWT mewafatkan orang-orang kafir tersebut, di mana malaikat itu memukul muka dan punggung mereka. Maka Allah SWT menyebutkan di sini betapa orang-orang kafir ketika Allah SWT cabut nyawa mereka, maka Allah SWT mengutus para malaikat pencabut nyawa dengan memukul mereka. Malaikat tersebut menyuruh mereka untuk keluar dari jasad mereka sendiri. Ya, nanti disebutkan kata Imam Ibnu Katsir, akan disebutkan bagaimana hadis Nabi SAW yang cukup panjang yang bercerita tentang bagaimana sakaratnya orang mukmin dan orang kafir.
Tapi nanti kata Imam Ibnu Katsir akan disebutkan ketika membahas firman Allah dalam surah Ibrahim. Bahwasanya Allah SWT menceritakan bagaimana orang-orang kafir dalam sakaratnya itu datang kepada mereka malaikat yang mereka tidak mau keluar dari tubuhnya, karena orang-orang kafir ingin selalu hidup di dunia ini, karena menurut mereka kehidupan di dunia ini. Para malaikat mengatakan akhriju anfusakum, keluarkan diri kalian. Maka kemudian malaikat itu memukul mereka. Kemudian malaikat tersebut mengatakan al-yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taqulun. Pada hari ini kalian diberikan balasan dengan azab yang menghinakan kalian. Itu pada hari ini, mulai hari ini, yaitu ketika sakarat dan seterusnya. Na'udzubillah. Kalian akan diberikan balasan dengan balasan atau azab yang menghinakan kalian. Kenapa? Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq. Disebabkan karena kalian berkata atau berdusta atas nama Allah. Atau kalian mengatakan yang tidak benar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian sombong terhadap ayat Allah. Kalian sombong, tidak mau menerima kebenaran. Sombong artinya tidak mau menerima kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah SWT sudah membawakan, sudah mengutus para nabi dan rasul, sudah mengutus mereka dengan kitab-kitabnya, sudah menurunkan kitab bersama para nabi dan rasul tersebut, yang di situ ada ayat-ayat Allah SWT yang menunjukkan kepada mereka mana yang hak, mana yang batil, tapi mereka sombong, tidak mau menerima, menolak kebenaran, mendustakan para nabi dan rasul, tidak beriman kepada kitab yang Allah turunkan yang dibawa oleh para nabi dan rasul tersebut. Maka na'udzubillah, mereka disiksa mulai dari ketika mereka dalam sakaratul maut, keluar dari dunia ini. Kata Allah SWT, al-yawma tujzauna adzabal hun. Hari ini atau mulai hari ini Anda akan diberikan azab yang menghinakan. Kemudian Allah SWT lanjutkan, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tazumun. Dan sungguh kata Allah SWT, kalian akan mendatangi kami, kata Allah SWT, sungguh kalian akan mendatangi kami furoda, sendiri-sendiri. Maksudnya adalah bahwasanya kita akan dibangkitkan oleh Allah SWT di akhirat nanti dan mendatangi Allah SWT sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami telah menciptakan kalian pertama kalinya. Bagaimana kita diciptakan, kita lahir sendiri. Maka kata Allah SWT, sungguh kalian akan mendatangi kami di akhirat nanti, atau ketika kita mendatangi Allah SWT, kembali kepada Allah SWT nanti di akhirat, di yaumil mahsyar, furoda, sendiri-sendiri. Yang kalau kita di dunia ini ada teman kita, ada suami dan istri, ada orang tua, ada anak, ada sanak famili dan sebagainya. Kalau kita berpergian, kita bersama mereka. Tapi kita di akhirat tidak ada mereka. Kata Allah SWT, walaqad ji'tumuna furada, kalian akan mendatangi kami sendiri-sendiri sebagaimana kami menciptakan kalian dulunya pertama kali.
Wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum, dan kalian meninggalkan apa yang telah kami berikan kepada kalian dari kenikmatan dunia. Wara'a dhuhurikum, yaitu di dunia, di belakang kalian. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, yaqulu ibnu Adam mali mali wa hal laka min malik illa ma akalta fa ufniyat aw ma labista fa ubliyat aw ma tasaddaqta fa umdiyat wa ma siwa dzalika fa dhahibun wa tarikuhu linnas. Anak cucu Adam mengatakan mali mali, yaitu hartaku, hartaku. Wa hal laka min malik, dan apakah kalian punya harta? Illa ma akalta fa afnait, yaitu apa harta kalian itu? Harta yang sesungguhnya itu apa? Ketika anak cucu Adam nanti di akhirat mengatakan, harta saya mana? Harta saya mana? Kata Allah, apakah kamu punya harta? Kecuali apa? Ma akalta fa afnait. Apa yang kalian makan kemudian sudah habis. Aw labista fa ablait. Atau yang kamu pakai kemudian menjadi usang. Aw tasaddaqta fa amdait. Atau yang engkau sedekahkan dan itulah yang akan bersamamu. Wa ma siwa dzalika fadzahibun wa tarikuhu linnas. Adapun selain itu, maka itu akan hilang atau kamu tinggalkan untuk manusia. Maka dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan kepada kita, harta kita cuma 3. Harta kita yang sebenarnya ada 3. Apa itu? Yang kita makan, yang kita konsumsi hari ini, itulah rezeki kita. Kemudian habis menjadi kotoran. Yang kedua, apa yang kita pakai? Baju, pakaian kita, rumah, tempat tinggal, ataupun kendaraan yang nanti akan menjadi usang. Dan 2 hal itu tidak akan dibawa ke akhirat. Selesai di dunia semua. Yang ketiga apa? Wa tasaddaqta. Yang kamu sedekahkan, itulah yang bersamamu. Yang kamu sedekahkan, itulah yang bersamamu nanti di akhirat. Itulah harta yang akan kita bawa. Adapun yang di tangan kita, wa ma siwa dzalika, yang selain itu, mungkin ada deposito kita di bank dan sebagainya, itu semua apa? Wa ma siwa dzalika, selain itu semua, fadzahibun, itu akan hilang. Aw tarikuhu linnas, atau Anda akan meninggalkannya untuk manusia. Hilang, diambil orang, atau kita pergi meninggalkannya, mati tidak ada dibawa itu harta. Tapi itu akan dibagikan kepada ahli waris. Itulah harta. Maka Allah SWT katakan, wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum, dan kalian meninggalkan apa yang sudah kami berikan kepada engkau nanti di belakang kalian di dunia ini. Kita tinggalkan itu semua. Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladzina za'amtum annahum fikum syuraka. Dan kami tidak melihat bersama kamu syufa'a, para pemberi syafaat, teman-teman kalian dulu di dunia. Atau syufa'a di sini disebutkan juga para sembahan-sembahan selain Allah, berhala, patung dan sebagainya, ataupun yang lainnya dari makhluk, atau yang akan dianggap menjadi pemberi syafaat nanti di akhirat. Kata Allah SWT, wa ma nara ma'akum. Nanti di akhirat ketika kita bangkit sendiri kita, kata Allah, kami tidak melihat mana sekutu kamu, mana sembahan kamu dulu. Alladzina za'amtum, yang kalian menyangka, annahum fikum syuraka, yang kalian akan bersama mereka nanti, yang mereka akan bersama kalian nanti, memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Allah SWT katakan, laqad taqatta'a bainakum, sungguh telah putus seluruh hubungan kalian itu, ya, dengan orang-orang kafir yang dengan sembahan mereka selain Allah, patung berhala dan sebagainya, atau makhluk manusia.
yang mereka mengharapkan syafaatnya nanti di akhirat, sudah terputus hubungannya di akhirat nantinya, atau orang-orang semuanya. Wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun, dan sungguh kalian sudah tersesat dengan apa yang kalian sangkakan. Itu orang-orang yang mereka menyangka bahwasanya sembahannya selain Allah SWT akan memberikan syafaat, akan memberikan bantuan nanti di akhirat. Kata Allah, sudah putus, selesai. Dan ketika dibangkitkan, tidak ada mereka ikut. Mereka tidak ikut. Kata Allah, mana yang kalian pertuhankan selain Allah? Mana patung ataupun makhluk yang kalian sembah selain Allah? Mana? Nanti di akhirat Allah akan katakan seperti itu. Mana mereka? Orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kalian, mana? Kata Allah SWT. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini beberapa ayat yang disebutkan oleh Allah SWT yang Allah jelaskan betapa orang-orang yang mereka mendustakan atau berdusta atas nama Allah SWT, maka Allah SWT akan azab mereka mulai sejak mereka berpisah dengan ruh dengan jasadnya, sampai nantinya Allah SWT akan menyiksa mereka di mahsyar, kemudian di akhirat. Dan juga Allah SWT menyebutkan kepada kita, memperingatkan juga kepada kita bahwasanya kita akan dibangkitkan sendiri-sendiri. Kalau kita hari ini bisa bersama seperti ini hari ini, tapi ketika dibangkitkan kita akan sendiri-sendiri. Tidak ada yang bisa membantu kita kecuali amal ibadah kita, amal kita yang kita lakukan hari ini. Itulah yang membantu kita, tidak ada yang lain. Harta kita yang kita banggakan hari ini tidak akan kita bawa. Hanya satu yang kita bawa, yaitu kita sedekahkan, yang kita infakkan di jalan Allah. Itulah yang akan kita bawa nanti di akhirat, ke akhirat. Selain itu akan kita tinggalkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, maka ini pembahasan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.